warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 12 SMK Khas Kempek yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi untuk pembelajaran PAI SMK Khas Kempek Cirebon. Materi kita adalah mempelajari ilmu kalam. Penamaan ilmu kalam itu disebabkan minimalnya ada 3 perkara. Yang pertama, persoalan terpenting yang menjadi pembicaraan pada abad permulaan Hijriyah ialah apakah kalam Allah, yakni Al-Quran, itu qadim atau hadis. Maksudnya apa? Al-Quran yang sebagai kalam Allah itu selalu menjadi perbincangan penting pada zaman itu, sehingga para ulama menjadikannya sebagai satu disiplin ilmu khusus. Yang kedua, penamaan ilmu kalam disebabkan dasar ilmu kalam adalah dalil-dalil fikiran yang berdampak jelas dalam pembicaraan mutakallimin yang jarang menggunakan dalil naqli, baik itu Al-Quran maupun hadis, kecuali menetapkan kebenaran berdasarkan dalil-dalil fikiran. Dan yang ketiga, ilmu kalam disebut sebagai dinamakan ilmu kalam karena pembicaraan tentang Tuhan dibahas dengan logika atau dalil aqliyah. Nama lain untuk ilmu kalam juga disebut sebagai ilmu usuluddin karena membahas tentang pokok-pokoknya agama. Atau ilmu kalam juga disebut sebagai ilmu tauhid karena membahas tentang zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sumber dari ilmu kalam? Dari mana ilmu kalam kita pelajari? Oh, tentu yang pertama adalah dari Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas Allah menghentikan qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan. Dan yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Kemudian sumber tentang ilmu kalam. Nah, ilmu kalam itu ada sebuah hadis yang menceritakan tentang ilmu kalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi ngendika, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Wa in kana 'abdan habasyian fa innahu man ya'ish minkum yara ba'di ikhtilafan katsira. Walaupun seorang budak Habasyah, sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sesudahku, dirinya akan menjumpai perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan berpegang teguhlah dengannya, gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena sesuatu yang membuat pembaruan dalam segi agama itu disebut bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian sumber dari ilmu kalam adalah pemikiran manusia itu sendiri, di mana akal manusia selalu kuat untuk meyakini bahwa mengetahui perkara yang baik dan yang buruk. Kemudian yang keempat adalah insting bahwa manusia cenderung selalu ingin bertuhan. Selanjutnya, macam-macam firqah dalam Islam. Yang pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disebutnya Aswaja, kaum atau golongan yang mengamalkan ajaran agama Islam murni sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, para sahabatnya. Firqah inilah yang dianut oleh mayoritas masyarakat umat Islam di dunia pada umumnya, termasuk di Indonesia. Pendirinya adalah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kedua, Syiah.
Kaum Syiah beriktikad bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Sementara Abu Bakar, Umar, Utsman dianggap khalifah yang tidak sah karena mengambil haknya Ali bin Abi Thalib. Ini versi Syiah. Yang ketiga ada firqah namanya Khawarij, golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena menolak tahkim perdamaian pasca perang Siffin. Mereka mempunyai semboyan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali dari Allah. Yang keempat, firqah Murji'ah, kelompok Murji'ah, kaum yang menangguhkan orang yang bersalah sampai di hadapan Tuhan. Pemimpinnya Hasan bin Bilal Al-Muzan. Dikatakan Murji'ah karena berpendapat pelaku dosa besar tidaklah kafir dan tidak berpengaruh terhadap iman seseorang, sebab mereka percaya masih ada irja atau harapan dan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Mu'tazilah, disebut dengan kaum yang menyisihkan diri karena mereka merupakan kaum rasionalis yang hanya menggunakan akal saja. Yang keenam, kelompok namanya Qadariyah, paham yang percaya bahwa segala tindakan manusia dilakukan oleh manusia, Tuhan tidak mencampuri perbuatan manusia. Itu versi Qadariyah. Lawan Qadariyah adalah Jabariyah. Jabariyah diambil dari kata Jabbar yang artinya memaksa. Paham ini dinamakan Jabariyah karena berpendapat tidak ada ikhtiar bagi manusia, maka manusia itu adalah paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu versi Jabariyah. Dan yang terakhir yang kita bahas hari ini adalah Wahabi, ya, di mana pahamnya itu didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka disebut sebagai paham Wahabi. Apa keyakinannya? Yakni pengennya mengembalikan kepada ajaran Al-Quran dan Hadis, tapi hal itu adalah sesuatu kedok belaka yang sejatinya adalah politik murni. Terima kasih teman-teman sekalian kelas 12 SMK Hasbuntek. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.